Welcome to Mahir Trading Live. Halo trader forex, selamat datang di channel Mahir Trading Live. Channel ini dibuat untuk mahir forex mulai dari pemula hingga expert. Analisa ini menggunakan trading system supply demand imbalance. No indikator, no news, no volume, no fundamental, no earning announcement. Hanya menggunakan rectangle dan trend line serta dibantu dengan exponential moving average, Anda bisa mendeteksi pergerakan harga futures di semua time frame. Supply demand imbalance bisa digunakan di semua instrumen investasi di dunia seperti forex, gold, stock, cryptocurrency, stock index, CFD, commodity option, ETFs, bond, dan lain sebagainya. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu diketahui bahwa analisa ini sifatnya trading disclaimer, jadi hanya sebagai rekomendasi untuk trading harian dan mingguan. Hari ini tanggal 2 April 2023, saya DTW mencoba menganalisis pergerakan mingguan ya, weekly market outlook dari major pair forex, gold, dan oil ya. Jadi mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Perlu diketahui bahwa analisa ini menggunakan sistem supply demand imbalance, jadi trading disclaimer ya. Oke. Kita ketahui bahwa market pada minggu kemarin tidak begitu menarik, saya lihat ya, dia naik turun. Jadi apakah harus menunggu close candle dari time frame monthly? Jadi untuk week monthly time frame-nya sudah dibuka dengan new candle ya. Untuk lebih jelasnya langsung kita ke TKP aja. Kita langsung lihat, kita bahas economic calendar dulu ya. Economic calendar dari tanggal 3 April ya hingga 7 April 2023. Nah, ini kita lihat di minggu pertama biasanya diwarnai dengan non-farm payroll ya. Nanti akan terjadi pada hari Jumat tanggal 7 April. Kita lihat dulu yang high impact-nya aja dulu ya. Di sini CPI di Swiss ya. Konsensusnya 106, berarti ada kenaikan CPI di Swiss ya. Untuk zona euro ini S&P Global Manufacturing untuk negara Spanyol cenderung konsensusnya turun ya. Ini saya lagi nggak enak badan ini, jadi flu ya. Jadi suaranya juga agak ngedem-ngedem gitu ya. Terus untuk zona Jerman yang dirilis tiap minggu S&P Global Manufacturing PMI ada penurunan ya dari 46,3 menjadi 44,4 ya. Terus kita lanjut, ini medium impact, dan ini pound sterling tanggal hari Senin juga S&P Global turun ya, konsensusnya turun, dan ini memang tidak baik bagi mata uang pound sterling ya. Ini juga cut, S&P Global juga turun ya, semua mengalami penurunan, dan Amerika sendiri malahan ada kenaikan ya. Nah, apakah ini berarti secara fundamental US dollar akan naik ya versus negara-negara lainnya? ISM Manufacturing PMI juga kurang lebih tidak bergerak ya, sedikit sekali ya. Terus kita beralih ke hari Selasa tanggal 4 Aprilnya. Ini diwarnai oleh RBA, Rate Interest Rate Decision. Jadi Anda wajib memantau mata uang Australian Dollars atau cross pair yang berbau Australian Dollars kayak Euro AUD, GBP AUD ya, AUD NZD, AUD JPY, AUD CAD, AUD Swiss ya, dan lain sebagainya ya. Ini ada kenaikan sebesar konsensusnya 3,85, ini naik sekitar 2,5% ya. Nah, ini bagaimana potensinya, kemungkinan besar mata uangnya turun deh kelihatannya ya. Biasanya gitu, kalau naik suku bunga malah turun ya sekarang ya. Terus unemployment change-nya 2,6 naik menjadi 25K. Terus kita lihat low impact, ini masih di hari tanggal 4 April ya, hari Selasa.
GLT 10,82 menjadi 10,4. Terus kita beralih ke hari Rabu ya. Hari Rabu Judo Bank Service PMI 50,7 turun ya, 48,2. Ini tidak baik bagi mata uang. RBA GoFlow ini high impact, dia speak ya, Gubernur Bank Sentral Australia. Ya, S&P Global Futures di Italia dan Spanyol ini naik, dan yang ini juga naik ya. Untuk pound sterling, GBP retail sales ya, pound sterling ini high impact 53,5 turun ya, 5,28. Retail salesnya 6,2 naik menjadi 4% ya untuk Italia ya, untuk zona euro. Terus kita untuk US dollar ekspor malahan ini terjadi penurunan ya, yang trade balance-nya minusnya bertambah. Terus S&P Global Service, nah ini perlu ditunggu, 5,6 naik menjadi 53,8. Nah ini bagus ya, terjadi apresiasi di S&P Global. ISM Manufacturing PMI juga turun sedikit ya, kurang lebih lah ya. Terus kita beralih ke hari Kamis ya, masih low impact trade balance dari Australian dollars. Ini kurang lebih tidak ada pergerakan sama sekali, pelan sekali ya. Terus yang high impact-nya employment rate 2,1 turun ya menjadi 2%. Tapi hasil konsensus bukan jaminan ini akan keluar datanya ya. Terus kita cari yang high impact cut employment change, ini hari Kamis ya. Biasanya ini hari Jumat, dia muncul di hari Kamis ini berbarengan dengan non-farm payroll biasanya. Ini 21,8 turun ya menjadi 14,9. Terus kita pantau lagi unemployment rate-nya untuk Maret 5% naik menjadi 5,1% ya. Jobless claim sebelum dirilis NFP besoknya 198,205 ada kenaikan. Ini juga ada penurunan, yang ini continuous jobless claim-nya mengalami kenaikan juga ya. Terus inflation rate ini Ekuador ya, kok Ekuador ya. Terus pada hari Jumatnya ini Good Friday ya, pada untuk zona euro Good Friday disambung dengan NFP ya. Untuk private Maretnya 265 menjadi 21,3, dia 213.000 ya. Berarti mengalami penurunan ya. Unemployment rate-nya tetap di 3,6%, non-farm payroll bulan Maret konsensusnya 238, berarti ada penurunan sedikit, tapi biasanya hasilnya bisa lebih besar daripada 238 atau lebih kecil. Kalau di atas 238 berarti itu bagus ya. Overlaid early earning-nya kita lihat di sini. Untuk bulan Maret month of month-nya 0,2 menjadi 0,3, berarti ada kenaikan di sini. Year on year-nya 4, malah jadi turun ya year on year-nya ya. Untuk economic calendar pada minggu pertama April 2023 ya. Oke, dari economic calendar kita beralih ke DXY ya. Kita lihat monthly ya. Kita lihat monthly. Nah, saya tidak habis pikir dengan kondisi chart ya seperti gini ya. Kondisi very engulfing, dia dibalas dengan closing candle seperti gini ya. Tapi bisa jadi dia naik dulu ke area supply, terus dia turun ke area demand, dan kita tandai bahwa dia, yang jelas dia sudah membreak ya area high-nya di sini ya. Ini kita tandain di sini high-nya 896, di sini high-nya 883 ya. Jadi di sini sebentar dulu. Ini 896, ini 883. Dia belum di break ya, ini high-nya di sini ya. Kalau di break ini cakep banget. Ada potensi dia turun dulu ke area demand, baru dia lanjut ke area supply kembali. Terus kita cek lagi untuk time frame weekly chart-nya. Time frame weekly chart memang sudah berada di area demand dia ya, sudah turun ke area demand. Ada potensi sudah di break area supply di sebelah kiri di sini, berarti menandakan bahwa ada potensi price untuk minggu depan akan
rebound kembali menuju ke area 106 sampai 108 ya untuk DXY ya. Terus kita beralih ke time frame daily. Time frame daily ini sudah ada candle engulfing di sini, dia masih berada di area demand di sekarang. Nanti kalau misalnya kita pantau terus dia melewati high-nya ini ya, terus konfirmasi high-nya ini berarti ada potensi price akan terus berlanjut ke area 106 ya untuk indeks US dollar ya, DXY ya. Terus kita pantau aja ya. Terus kita berlanjut dari DXY, kita berlanjut ke euro dollar ya. Ya, monthly chart. Monthly chart kondisinya tadi hampir sama ya dengan DXY. Kita lihat di sini. Sebenarnya konfirmasi monthly chart dengan candle yang tercipta pada bulan Februari ini sudah menegaskan bahwa ada potensi drop ya. Price akan drop. Ini saya lihat sudah berada di area flip zone di sini ya. Terus dia turun, terus dia ada perlawanan naik kembali ke area supply. Untuk lebih jelasnya kita pantau lagi di time frame weekly-nya, memang agak susah ya. Dia membreak high yang minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu, dan ini minggu kemarin ya. Ada kemungkinan besar dia sudah mentok di sini dan price akan kembali lagi ke 1.0533 ya. Untuk euro dollar time frame weekly. Time frame daily chart. Nah, ini sudah ada engulfing di sini, candle engulfing untuk daily. Dan price sudah berada di area supply, dia turun di sini sudah meremove area demand di sebelah kiri sini ya, area demand. Ada potensi ini kalau kita tarik garis gini, kalau dia break berarti price akan terus terjun ke 1.0614 dan 1.0487 ya untuk euro dollar ya. Terus untuk time frame H4, nah ini dia agak susah dia menembus area kotak ini, area distal line dan proximal line-nya dia sudah mulai kuat turun penurunan setelah perjalanan dalam minggu kemarin. Price sudah naik ke mentok di 1.09an ya, 09, dan dia akan drop. Kita lihat kalau dia mantul lagi dan ini di break kotak warna ini 930 ini, ada potensi price akan kuat. Tapi seandainya dia turun terus ya melebihi dari 1.086, ada potensi price akan terus drop ke bawah ya. Oke, lanjut ke pound dollar. Di flu berat ya. Monthly. Kita lihat monthly sama halnya dengan euro ya. Euro candlenya udah seperti gini, malah dibalas begini. Maksimal kemungkinan besar di 1.2579. Dari sini baru dia akan naik nih. Kita ketahui bahwa area correctionnya sudah mencapai di 61,8 di Fibonacci retracement-nya. Ada potensi kemungkinan besar memang selama 3 bulan terakhir price masih sideways ya di area sini, di area kotak ini, di Fibonacci 50% hingga di Fibonacci 61,8. Kalau kita pantau terus di time frame weekly chartnya, ini saya bilang tadi naik turun dia ya. Naik turun selama 3 bulan terakhir ya, turun ke area demand, naik ke area supply, turun ke area demand. Kalau misalnya area kotak warna hijau ini tidak di break, ada potensi price akan terus terjun ke 1.12 ya. Untuk time frame weekly ya. Untuk time frame daily chartnya, nah ini sudah ada engulfing di sini ya, sudah menyentuh area supply di sini dan ada potensi price akan terus terjun ke bawah ya. Untuk minggu depan ya. Tapi kalau dia masih naik berarti area tadi weekly tadi akan diuji. Nah, ini dia respected price ya dengan area ini, dan ada potensi dia akan mencari area strong demand ya di area 1.226, dan ini area compression di sini. Ini target yang terdekatnya di 1.2, jaraknya kurang lebih sekitar hampir 200 pip ya untuk time frame H4.
Oke, dari pound sterling kita menuju ke Australian dollars. Monthly chart ya, monthly chart bentuknya sudah begini ya, ini drop, ini kemungkinan besar menjadi base dan akan dilanjut dengan di time frame daily, time frame weekly chart juga dia masih sideways ya. Tadi dia membentuk flag begini dia. Jika dia break di sini ada potensi terus price akan turun ke 6392 dan 6154 gitu ya. Oke ya. Terus kita lihat di time frame daily chart, dia area supply di atas ini ya, sudah menyentuh area supply. Dia memang dia naik turun sideways up ya, sideways tapi dia langsung naik ya. Ini sudah menyentuh satu kali, dua kali. Ini berarti area resisten yang sangat kuat ya. Di 6731 6770 ini agak susah ditembus ya oleh harga dan ada potensi di sini area compression dan target yang terdekat ada 6504. Jaraknya dari current price closing candle kemarin sekitar kurang lebih 180 pips ya untuk Australian dollars. Terus kita lanjut ke time frame H4 ya, time frame H4. Nah, ini kemungkinan besar akan lanjut turun. Ini dia respected price di sini dengan area demand di sebelah sini, berarti ada potensi price akan drop terus ya ke 6561 ya dalam beberapa hari ke depan ya untuk Australian dollars. Kita lanjut ke Kiwi dollar ya. Kiwi dollar monthly. Kita lihat ini sudah kuat sekali ya, sudah membreak area supply, area demandnya sudah tereliminasi, berarti di sini terbentuk new supply baru di sini, nggak nyampe ke area proximal lainnya, berarti ada potensi untuk minggu depan, untuk bulan depan price akan terus turun ke 5812 ya. Ya, ini kita tinggal menunggu saja fluid ya, fluid dari resesi dan ditandai oleh crashnya market di dunia ya. Nah, ini juga tidak tersentuh sama sekali sini harga untuk time frame weekly selama 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 minggu betul-betul harga bergerak pada range yang kecil ya. 100 hampir 200 pip ya. Naik turun 200 pip. Tidak ada kepastian dan berada di area masih di garis ini ya, garis MA ya, MA 20 ya. Masih berkutat di situ harganya. Terus untuk time frame daily lebih jelas kita lihat di daily ya, ini dia naik turun ya, naik turun dan arahnya belum pasti, agak susah juga dia tembus berapa swing ini, 1 swing 2 swing 3 swing, nggak bisa juga membreak nih area supply di sini, ada potensi price akan terus turun ke 5819 ya. Terus untuk time frame H4, nah ini potensi kenaikan ini 1 minggu ya, ini 2 minggu, ini 3 minggu ya, masih dia naik turun aja ya, sideways ya. Kalau robot ini profit terus ini kalau robot ya, karena kebanyakan robot memang sideways. Oke, kita lanjut ke indirect currency yaitu dolar yen. Monthly chart ya, kita lihat monthly chart, ada potensi kenaikan dari dolar yen setelah price ini candle engulfing 2 bulan yang lalu, ini closing candle untuk time frame monthly dan akan dimulai di time frame di 130.2811 dan artinya price ada potensi terus naik ke 144 kembali ya untuk dolar yen. Terus untuk time frame weekly chart, nah ini sudah ada tanda-tandanya, ada engulfing di sini, dia respected dengan area demand di sebelah sini, ada potensi price untuk minggu depan terus ke 13645 area proximal lainnya dan terus ke area 139 dan maksimal di 142 ya. Untuk dolar yen weekly time frame, untuk time frame daily chart ya, time frame daily chart sudah menyentuh area supply, kemungkinan besar Senin mungkin turun dulu ke sini ke area demand di sini, dari demand sini baru dia price akan naik ke 137 kembali ya. Time frame H4 juga begitu, jadi kurang lebih selisihnya cuma 6 candlestick aja ya, dia naik ke area supply turun ke demand, ada potensi price untuk Senin akan terus naik ke 134.52. Dari dolar yen kita beralih ke dolar luni ya.
Dolar luni monthly time frame kita lihat di sini sama ya, kuatnya ini candle closingnya, ini candle closing bulan Maret. Ada kemungkinan dia sudah kembali ke area demand dan berpotensi masih akan naik. Tapi kalau kita lihat di time frame weekly-nya ada potensi penurunan dulu ya, penurunan tapi nggak begitu jauh jaraknya. Kalau misalnya bisa dia turun dulu ke area ini 1.34, dari 1.34 baru dia akan naik lagi menuju ke 1.37 ya. Tapi kalau misalnya pembukaan candle langsung terjadi gap up ya, naik, berarti ada potensi terus price akan mencoba 1.40 area psikologisnya ya. Karena ini sudah di break, ada potensi price turun dulu ke area demand di sini, dan demand kemudian dia naik kembali. Untuk time frame daily chart ya, nah ini saya bilang sudah agak menyusut ya kekuatannya, maksimal dia ke 1.345an sini, dan dia akan terus naik dalam beberapa hari ke depan ya. Yang terakhir adalah dolar luni time frame H4. Ini dia respected di sini, ini fresh semuanya ya, fresh. Maksimal yang saya bilang tadi di 1.34 ya. Anda boleh melakukan buy limit di area kotak warna biru di sini dengan TP1, TP2, TP3 di sini 1.3658 ya, TP3-nya. Dari luni kita ke dolar Swiss ya, yang merupakan indirect terakhir yang kita bahas. Monthly, time frame monthly, naik dia sini, dia balas lagi ya, tapi dia tidak membreak area demandnya di sebelah kirinya, masih ada potensi ada kenaikan. Nah, respected di sini dia belum membreak ya, membreak area. Jadi yang terburuk adalah dia ke 089, tapi saya nggak begitu yakin dia menyentuh area ini. Ini sudah berada di area bottomnya, dan kemungkinan besar untuk minggu depan price akan kembali ke 944 ya, 0.944. Untuk time frame daily chartnya kita lihat di sini, dan ini sudah ada mulai potensi pembalikan reversal dari harga, karena ini sudah meremove area ini, dia belum dia remove tapi masih duduk di area sini saja ya. Dan kalau dia naik nih langsung ngegas ya ke atas ya. Terus untuk time frame H4 time frame H4, maaf ya. Nah, ini sudah ada tanda-tanda respected dia, dan artinya price akan terus ke 9189 ke area hijau-hijau sini, dan terakhir tadi 9288 dalam beberapa hari ke depan ya untuk dolar Swiss ya, potensi kenaikannya. Terus dari Swiss kita berlanjut ke gold dolar ya, gold dolar monthly. Ini time frame monthly memang sangat merisaukan ya bagi teman-teman yang pasukan buyer ya, khususnya ya, karena memang sudah terkat ya. Ini area ini tapi saya tidak begitu yakin price akan terlalu jauh juga naik ke atas ya, naik menuju ke high-nya ini, karena kita ketahui bahwa di sini sudah terremove di sini ya. Artinya dia tidak duduk di area sub demand di sini, dan dia harus turun dulu ke sini ya. Teorinya seperti gitu. Tapi kita tahu lah bahwa gold ini kan memang banyak yang bilang anti technical analysis ya. Jadi saya nggak begitu yakin, tapi Anda harus gunakan stop loss saja lah. Intinya seperti gitu. Karena saya juga tidak bisa pastikan apakah potensinya akan terus dia membuat high baru dia akan turun, atau dia dari sini dia akan turun lagi untuk minggu depannya ya. Karena memang agak liar ini marketnya ya. Untuk gold juga ini sudah selama 2 minggu terakhir memang tidak ada gerakan kuat ya. Saya kemarin berpikir setelah dia menyentuh area supply dan dia akan turun, ternyata masih ditarik-tarik dulu ke atas ya. Jadi itu agak malas kita itu juga ya. Jadi dia masih sideways ya. Cenderung belum ada big trader yang masuk. Nah, mungkin minggu depan ini mungkin akan ada potensi ke sana, dan minimal dia akan menjemput ini 1934 di area ininya dulu ya. Ini sudah memotong dia. Kalau di break closing candle ya, untuk time frame daily-nya di bawah dari EMA exponential moving average, ini ada potensi price akan terus terkujur terus ya ke 1827 ya untuk gold ya.
Terus untuk time frame H4 kita lihat di sini. Nah, ini dia sudah menyentuh dan dia respected price ya dengan di sini ya, respected price dengan di sini berarti artinya ini sudah terbentuk new supply baru, ini engulfing, ada potensi price masih akan turun ke bawah ya. Dan dia sudah memotong ini area exponential moving average 20-nya, ada potensi price akan drop ke bawah. Oke. Terus kita yang terakhir adalah oil ya, oil monthly. Kita lihat monthly masih sideway up, sideway down gitu ya. Saya tidak begitu ini, tapi kalau kita mau lihat tradingnya, kita lihat trading di time frame. Nah, kalau menurut kami bahwa ada potensi gold akan ke 89 kembali, dari 89 baru dia akan drop lagi ke bawah ya. Karena kita ketahui bahwa di sini masih ada strong supply di sini dan ini harus di close dulu market ya. Akan naik time frame weekly-nya ke 89, sekarang 75,58 ya closing candle-nya. Untuk time frame daily chart, nah ini memang kuat sekali. Ya. Ada potensi naik masih ke area 89 dan ini sudah tersentuh satu kali, dua kali ini fresh di sini, berarti price akan terus melaju ke atas ya. Untuk time frame H4 juga begitu. Nah, ini dia respected dia di sini ya, ini saya gambarkan lagi. Ada potensi terus akan melaju. Biasanya kalau komoditi itu gerakannya dia tanpa ampun ya, naik, kalau naik terus, kalau turun terus ya. Ini targetnya ke 89, jauh sekali. Oke, mungkin gitu dulu aja analisa singkat saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika ada teman-teman yang ingin mengoleksi buku supply di Money Balance, saya masih ada beberapa buku lagi ya. Jangan sampai kehabisan, bisa langsung ke Shopee di kolom deskripsi yang telah saya jelaskan di bawah ya. Sekian, terima kasih. Wassalam. Thanks for watching.